Jadi buat turunan itu, ini sangat penting buat sains maupun engineering. Terus banyak digunakan, yang pasti banyak digunakan. Masalah turunan pada dasarnya adalah masalah mengukur laju perubahan sebuah besaran terhadap perubahan besaran yang lain. Jadi mengukur laju perubahan satu besaran terhadap perubahan besaran lainnya. Untuk memahami konsep turunan, kita mulai dengan menghitung kecepatan sesaat dan kemiringan garis singgung. Nah, terus gimana ngitungnya? Mana? Udah. Ya. Oke, saya akan demokan dulu ini. Dah, tutornya tadi di pensiun dulu, ganti dengan suara yang merdu. Dosen paling rapih nomor 1 dari belakang. Oke, ini apa yang digambarkan? Ini digambarkan tuh ini ada sebuah partikel ataupun bom atau apa, pokoknya dijatuhkan dari ketinggian tertentu. Saya ambil posisi nolnya di sini, jadi kesana dihitung positif gitu ya. Dan ini permukaan tanah di bawahnya. Ini asumsikan bahwa gerak benda kalau dilepas hanya akibat gaya gravitasi aja, gaya gravitasi, dan nggak ada gesekan udara. Coba kita lihat dulu bendanya jatuh, dar, meledak, enggak deng, meledaknya di itu ya, kantor polisi kemarin sore. Oke, nah jadi posisi benda setiap saat bisa diketahui. Contohnya di video aja gitu ya. Di video, maka antara waktu dengan jarak tempuhnya bisa diamati. Saya balik dulu ke sini. Nah, katanya hasil percobaan ini posisi benda atau jarak tempuhnya memenuhi hubungan ini. Kenapa 16? Itu karena satuannya pakai satuan Inggris lah. Nanti jarak tempuh pakai kaki, dia pakai kaki gitu. Tentunya 1 kaki, 2 kaki, 3 kaki gitu ya. Nah, pakai feet satuannya. Nah, gravitasinya juga satuan dia lah, nggak tahu gitu ya. Oke, kembali ke animasinya. Saya gerakan sedikit-sedikit. Berarti tadi 16 T kuadrat 1 detik dia menempuh 16 di situ tuh, 1 detik. Sorry. Nah, setelah 1 detik itu dia menempuh 16. Jangan lihat yang angka sini ya, karena ini maunya nolnya di sini. Kalau ini 16 berarti ya ini sekitar 84 gitu ya. Kalau lihat skala sini. Nanti teruskan setelah 2 detik dia sampai di sini. Dan seterusnya ya. Nah, saya pengen mengetahui sekarang bukan posisinya, karena posisinya mah udah dapat dari foto di video gitu. Saya mau mengetahui kecepatannya waktu saat T-nya 1. Kalau di mobil ya saat T-nya 1 jam, kecepatannya misalkan 70 gitu ya. Nah, gimana ngitungnya? Untuk itu dilakukan sebagai berikut. Saya pakai tabel ini aja. Saat T-nya 1, dia sudah menempuh 16 atau posisinya 16 gitu ya. Masukkan ke rumus ini. T-nya 2, dia sampai di 16 kali 2 kuadrat. 64. Jadi T-nya 1 ada di sini, T-nya 2 ada di sini. Nah, kecepatan rata-rata antara T1 dan T2, jadi belum kecepatan sesaat ya, baru kecepatan rata-rata antara 2 waktu. Kecepatan rata-rata antara T1 T2 itu tinggal perbedaan jarak tempuhnya. Jadi waktu T2 sampai di sini, waktu T1 sampai di 16, perbedaannya ya 64 dikurangi 16 dibagi perbedaan waktunya. Jadi tinggal 64 kurangi 16 dibagi 2 kurangi 1.
Dapatlah kecepatan rata-rata antara T1 dengan 2. Gitu? Sebelah dia mah jadi gugup Kenapa ya? Oke. Kemudian saya hitung lagi antara T1 dengan T1 setengah. Waktu T-nya 1 ya tadi 16. T1 setengah masukkan ke sini. 16 kali 1 setengah kuadrat. Percaya aja hasilnya 36. Nah kecepatan rata-ratanya 36 kurangi 16 dibagi ini kurangi ini. Oke. Saya hitung lagi kecepatan rata-rata antara 1 dengan 1,1 waktunya. 1,1 kalau dimasukkan ke sini 16 kali 1,1 kuadrat hasilnya ini. Yang 1 tadi ini. Maka kecepatan rata-ratanya ini kurangi ini dibagi 0,1 ya. Ini dikurangi. Paham nggak? Mana turunannya? Belum, nanti turunannya. Pacar aja kamu belum punya minta turunan. Oke. Masih jauh turunannya, masih beberapa halaman. Oke. Antara T ini dihitung lagi sama aja ya. Antara T ini dihitung lagi. Nah, saya pengennya enggak antara dua waktu. Enggak antara T1 dengan T2, tapi pengennya saat T-nya 1 berapa kecepatannya? Itu yang diinginkan. Jadi saya harus ngitung kecepatan rata-rata antara T1-nya 1, T2-nya juga 1, betul? T1-nya 1, T2-nya 1. Itu menjadi kecepatan saat itu. Tapi pakai rumus ini nggak bisa, karena kalau ini 1, ini 1, jadi nanti ini 16, 0 dibagi 0, berapa? Nggak tahu ya, nanti pakai limit. Hasilnya bisa macam-macam. 0 dibagi 0 tuh. Oke, kalau dilihat di animasinya, saya jalankan ini. Oh, nggak ada di sini. Bukannya kalau tepat 1 16. Hah? Kalau tepat 1 16. Kalau T2-nya juga 1 16 juga, betul? Tapi ini mintanya kecepatan tepat saat T sama dengan 1. Lah, ini bukan kecepatan, ini jarak tempuh. Oh. Yang ini jarak tempuh. Berarti pada saat T1-nya 1 dan T2-nya juga 1, jarak tempuhnya sama-sama 16. 16 dikurangi 16 dibagi 1 kurang 1, nggak bisa ngitung. Nah, untuk itu saya akan ngitung kayak ginian, tapi T2-nya dilimitkan menuju T1. Jadi rumusnya gini. Saya ngitung jarak yang ditempuh antara 1 ditambah delta T dikurangi ini jarak tempuh setelah 1 detik dibagi delta T. Delta T-nya ini menuju 0. Jadi itu menjadi kecepatan saat 1. Kenapa? Karena kalau delta T menuju 0 seolah-olah ini S1 dikurangi S1 dibagi delta T-nya juga 0, tapi nggak bisa dihitung tanpa limit. Gitu ya. Jadi yang tadi di atas itu memberikan intuitifnya, pokoknya saya pengen antara 2T yang sangat dekat dengan 1. Nah, pengennya terakhir antara 1 dengan 1 supaya menjadi kecepatan saat itu. Gitu. Kenapa delta T? Kenapa ditambah 1 tambah delta T? Ini lihat T1 dan T2 ini kan. 1 dan ini 1 ditambah 001. Yang ini 1 ditambah delta T-nya 0,1. Antara T sama dengan 1 dengan T sama dengan 1. Delta Nah, ini limit, ditarik limit. Delta T-nya menuju 0. Ngitungnya pakai limit. Kalau yang ini tadi nggak usah pakai limit karena bawahnya nggak 0. Gitu ya. Nah, ini tunda dulu bentuk ini. Kenapa ditambah 1? Hah? Kenapa ditambah 1? Kenapa nggak langsung S kali delta T aja? S kali delta T. Karena pengen antara 1 ditambah sesuatu dengan 1. Ini kan ini 1 ditambah 0,001, delta T-nya 0,001. Oke.
Jadi pengen ngitung kecepatan saat T-nya 1. Udah, ini tinggalkan dulu. Nanti balik lagi. Yang kedua masalah garis singgung. Gini, mana ya animasinya kok nggak ada? Oh ini. Saya akan jelaskan atau gini. Sebentar, mundur dulu sedikit. Coba. Yang tadi nanti dilihat lagi rumusnya. Sekarang kita akan lihat bagaimana orang mendefinisikan garis singgung dari sebuah kurva. Kalau kita punya lingkaran, garis singgung di titik P itu, P-nya pada lingkaran, itu adalah garis lurus yang bersinggungan dengan P. Kenapa itu dipetok-petok? Gigit aja, gigit. Sendiri aja gini, trak gitu, nanti putus nih kayak ini. Oke ya, jadi garis singgung adalah garis yang berpotongan dengan kurvanya, tapi hanya di satu titik. Ini kalau kurvanya yang biru ini, garis singgung berpotongan di satu titik. Tapi kalau kurvanya gini, ini garis singgung di titik P, memotong kurva di 2 titik. Jadi bahwa garis singgung itu hanya memotong kurva di satu titik, nggak betul gitu ya. Nah, oke, ini teksnya udah keburu diomong. Nah, sekarang akan didefinisikan. Kalau dari gambar gini jadinya garis singgung sudah didefinisikannya. Ternyata bisa motong di 2 titik. Kalau kurvanya lain lagi mungkin bisa memotong di 5 titik gitu. Nah, untuk itu akan kita lihat pengertian garis singgung, tapi yang dilihat kemiringannya dulu. Kalau udah tahu kemiringan garis singgung dan titik singgungnya diketahui, persamaan garisnya tinggal dihitung, gampang ya. Gitu. Oke, kita lihat idenya dari animasi ini. Tadi udah dibuka, sorry. Ini. Nah, ini ada ada kurva yang hijau, y fungsi x yang hijau. Kemudian titik P ini titik pada kurva. Bisa di mana aja ya. Titik P-nya ini. Koordinatnya C, FC di sini. FC itu tingginya. Ini C, nilai fungsinya FC gitu ya. Kemudian saya akan mendefinisikan kemiringan garis singgung di titik P. Caranya gimana? Saya ambil titik lain di luar C. Ini C ditambah H gitu ya. Ini C tambah H. Berapa H-nya? Terserah. Gitu ya. Nah, ini hanya di sini. Kemudian saya hitung nilai fungsinya di sini dapat di titik Q ya. Jadi nilai fungsi di titik C tambah H adalah setinggi dari sumbu X sampai titik Q. Saya hubungkan sekarang titik PQ. Titik PQ saya hubungkan. Nah, kemiringan garis lurus kita udah punya di depan. Kemiringan garis lurus mah gampang. Tinggal beda Y-nya, ini tingginya dari sumbu X sampai titik Q, dikurangi, jadi beda Y-nya itu ini, tinggi Q dikurangi tinggi P. Kelihatan nggak ini? Nggak bisa digedein ya. Ini, yang di atas ini, nilai fungsi di titik C tambah H, ini adalah tinggi titik Q. Yang ini adalah nilai fungsi di titik C. Perbedaannya berarti yang merah ini. Dibagi dengan perbedaan X-nya. C tambah H dikurangi C. Jadi ini adalah sebesar H. C tambah H kurang C-nya bukannya di atas? Enggak dong, C tambah H tuh ini. C itu ini. Iya kan dikurangnya di atas ini. Baru dibagi H.
Ini mah nilai fungsi bukan C tambah H. Nilai fungsi ini Y-nya. FC tambah H itu ini. Tinggi titik Q. Kalau yang bawah Ini nilai fungsi di C. kurang C. Ini X yang dikurangi. Oh. Kenapa itu? Neng, kenapa? Oke. Jadi beda Y dibagi beda X ya untuk garis lurus. Kita udah punya. Nah, sekarang titik Q-nya saya gerakkan mendekati titik P. Begitu dia sampai ke titik P berimpit, jadilah garis tadi menjadi garis singgung, betul? Ya, kan kelihatan sama mata juga. Nah, coba kita hitung. Sekarang saya mau menghitung kemiringan garis singgung, karena di sini tanda tanya. Coba kita lihat. Kalau hanya ini, C tambah H dikurangi C, ya ini H. Kalau nilai Y-nya tuh yang mana? Nilai Y-nya ya ke atas sana. Nilai Y di titik mana? Nilai Y di titik ini ya setinggi titik Q. Nilai Y di titik sini setinggi titik P. Yang dirumus. Yang dirumus ini nilai fungsi. Ini nilai fungsi di C tambah H. Oh ya, oke. Ini nilai fungsi di titik C. Bedanya adalah yang merah putus-putus. Oke? Jadi intinya kita menghitung panjang ruas garis yang merah dibagi yang biru. Yang biru tuh H-nya. Nah, kita lihat kalau titik Q-nya mendekati titik P, ini makin lama makin mendekati garis singgung, betul? Tapi pada saat mencapai titik P, titik Q-nya, ini nggak bisa dihitung. Karena H-nya 0, pembilangnya juga 0. Tapi selama nggak nyampe, bisa dia. Gitu ya. Oke. Jadi gimana ngitungnya? Kalau H-nya, kalau Q-nya berimpit dengan P. Nah, kita pakai limit lagi ini. H-nya menuju 0. Gitu ya. Bingung dia, biarin aja. Oke. Ini nggak perlu saya gambarkan, animasi tadi udah menjelaskannya. Nah, saya langsung ke yang birunya. Kemiringan garis singgung di titik C adalah ini tadi. Kemiringan garis PQ, ya, Q-nya tapi jalan menuju P, kemiringan garis PQ dengan H-nya menuju ke 0 dilimitkan. Kalau H-nya belum 0, ya ini bukan garis singgung ini. Ini bukan garis singgung, tapi kalau H-nya menuju 0 ini dekat sekali. Nah, yang garis PQ ini makin mendekati garis singgung. Menjadi garis singgung kalau H-nya menuju 0. Ngitungnya gimana? Pakai limit lagi. Oke, kalau kita bandingkan bentuk ini dengan bentuk kecepatan sesaat, itu sama persis. Coba saya akan crop supaya percaya itu sama. Ini kemiringan garis singgung nih rumusnya. Kita masukkan ke sini. Tapi ini dulu. Kotretan aja. Ini tadi rumus kemiringan garis singgung. Coba, kemudian kita bandingkan dengan rumus kecepatan sesaat. Yang ini. Ya, yang penting mah ininya nih, limitnya ini. Nah, ini kecepatan sesaat. Nah, kalau di kecepatan sesaat, S itu menyatakan jarak tempuh. Kalau di sini menyatakan tingginya grafik fungsi. Tapi sama-sama nih.
Jarak tempuh kan fungsi, S itu fungsi, F juga fungsi. Bentuknya sama kan? Ini boleh diganti-ganti ya. H ini diganti U juga boleh, asal ini U, ya ini U semua. Ini diganti delta T, ya ini delta T semua. Asal ini hurufnya konsisten aja. Ini delta T, ini delta T. Bentuknya sama. Nah, karena bentuknya sama, bahkan nanti ada ratusan masalah, mungkin ribuan masalah, bentuknya sama terus gini. Nggak boleh tidur. Aduh. Nggak tidur. Guyur. Masih full kalau Senin. Oke. Jadi karena muncul limit yang seperti ini, beda dengan sebelumnya limit dari fungsi, ini limit dari bentuk kayak gini, ya fungsi juga. Nanti ini dinamakan sebagai turunan. Kenapa dirumuskan secara umum? Karena masalahnya nanti banyak sekali. Perlu ngitung kayak ginian. Daripada tiap kali ngitung limit yang bentuknya aneh gini, nah nanti diturunkan rumus-rumus yang memudahkan perhitungan ini. Begitulah ceritanya kenapa munculnya turunan gitu ya. Oke. Kejauhan. Nah, dari situ kita definisikan pengertian turunan fungsi. Saya ngilang. Nah, lagi. Sebentar, ini gara-gara di Zoom. Bentar ya. Lompat. Iya. Nah, jadi misalkan F sebuah fungsi, turunan dari fungsi F di titik C itu adalah ini. Nggak kebaca dari belakangnya. Pindah makanya ke depan. Ya kamu kebaca dari sini. Ya. Nih. Turunan dari sebuah fungsi adalah itu. Itu. Sekarang mah kebaca kayaknya. Kalau segini belum kebaca, mesti ke dokter mata. Oke? Jadi F-nya tuh bisa grafik fungsi, bisa ke posisi benda, itu ya jarak tempuh, bisa macam-macam lah nanti. Banyak sekali. Oke. Nah, kita lihat contoh-contohnya. Nah, sementara ini kalian nggak boleh nurunin ini X kuadrat min 2X. Oh, turunannya 2X min 2. Itu nggak boleh. Dari mana itu? Dari sananya. Itu guru SMA siapa tahu ngebohong. Oke. Nah. Apa? Rumusnya dapat dari mana itu belum kita buktikan dulu. Nanti setelah dibahas baru boleh. Bentar lagi. Oh, masih lama karena ngebahas soal ini. Coba kita lihat. Jadi sementara turunan tuh bentuk limit tadi. Cari kemiringan garis singgung terhadap fx-nya ini di titik 2,0. Nah, berarti ini adalah turunan dari fungsi ini di titik 2,0. Gimana ngitung turunannya? Harus pakai limit ini. Oh ya, kalau tadi turunan itu limit apa? Kalau sekarang Y, saya belum memperkenalkan notasinya ya. Sebentar. Ini kemana ya Adobe-nya? Yang tadi? Sebentar, kok ngilang? Oh, ini ada. Bentar. Oh ya, notasinya ini ya. Limit tadi, notasinya ini. Oke, kita lihat lagi soal ini. Moga-moga kebaca. Oke, jadi kemiringan garis singgung di titik ini adalah turunan di 2. Rumusnya tadi kayak gini. Y harus udah apal nanti ya. Bukan udah apal, kita tangannya udah apal gitu. Sama mulut, sama matanya, otaknya lupa nggak apa-apa. Turunan adalah limit. Kalau tadi F, ini Y ya. Y 2 tambah H min Y 2.
Kenapa 2? Karena mau turunan di titik X-nya 2. Gitu ya. Oke. Masukkan sama saya ini ke rumus ini. 2 ditambah H kuadrat gitu ya. Minus 2 kali 2 tambah H dikurangi Y2 ini. Saya kurung. Y2. Ngapain lagi tuh? Ini nyari PPT-nya. Dibagi H. Hitung. Kuadratkan satu-satu. Sederhanakan. Ini limit H-nya bisa kita coret. Dapat angkanya. Turunannya 2. Jadi kemiringan garis singgungnya sama dengan 2 gitu ya. Kalau udah tahu kemiringannya, tentunya persamaan garis singgungnya gampang. Gitu. Kenapa bingung? Ini tuh si Abigail bukan? Ebi yang mana Ebi itu? Oh yang bule ya. Itu kan awalnya Y 2 tambah H kurang Y2. Kenapa di bawahnya bisa langsung jadi 2 tambah H kurang? Ini. Kalau YX ini. Ganti X-nya dengan 2 tambah H. Masukin 2 tambah H kuadrat min 2 kali 2 tambah H. Ini yang 2 suku ini masuk 2 tambah H. Yang ini masukkan X-nya 2. Gitu? Paham? Siapa lagi ya? Cowok-cowok lupa namanya. Renda. Pokoknya kamu paham nggak? Faiz paham nggak? Itu satunya lupa tuh, si ngantuk teh siapa? Ijat. Hah? Ija. Irsat. Paham nggak? Masih ngantuk hari ini? Nggak ke Klaten? Oh. Oke. Dan paham bahwa yang harus dihitung ini ya. Kalau rumusnya belum hafal mungkin harus lihat lagi ke slide-nya ya. Oke, yang lain. Cari kemiringan garis singgung terhadap ini di titik ini. Sama aja sebenarnya dengan soal 2, cuma soal 2 hanya Oh ya. Oke. Sama aja nggak dibahas. Mau dibahas? Itu bukannya tapi dimasukin langsung dapat ya? Nggak boleh diturunin, harus pakai rumus kayak ginian. Tapi kan dapat. Sebentar. Cukup gedenya? Nah, oke. Di sini saya punya YX-nya sama dengan 3 per X. Berarti ini adalah kita harus menghitung Y aksen di titik 3, betul? Paham nggak kenapa di 3? Ini X-nya 3. Sama dengan rumusnya limit, nggak usah H, ini mau yang lain juga boleh ininya, hurufnya. Atau supaya nggak bingung H aja. Ini apa? Y 3 tambah H dikurangi Y 3 dibagi H gitu ya. Ini limit H mendekati 0. Ini 3 per X. Berarti apa? 3 per 3 tambah H kan? Betul? Y3 3 per 3 kan? Dibagi H. Oke, ngitung limitnya bisa nggak? Samakan dulu aja penyebutnya ya. Gimana? Limit H mendekati 0. Aduh, malas ngitung. Gimana? 3. Hah? 3 tambah H. 3. Gimana? 9 ya? Per apa lagi? Nanti ini 3 tambah H gitu. Kali 3, terus apa ini? Gitu? Betul? Ada bagi seperha lagi ya. Yang ininya. Betul?
Benar nggak? Coba kita hitung limit H mendekati 0. Apa? 9 kurang 9 habis. Ini menjadi apa? Minus 3. Ini bisa dicoret kan? Dibagi 3. Oh, bisa dicoret 3-nya. Ini coret dengan ini ya. Setelah 9-nya tadi dicoret. Atau itu jangan dihitung dulu lah. Minus 3 bagi 3. Ini ada kurungnya. 3 ditambah H. Masalah nggak kalau dimasukkan langsung? Nggak ada masalah, penyebutnya nggak 0. Ini menjadi berapa? 3 min 3/9. Udah kemiringan garis singgungnya gitu ya. Yang inti ini ya, sisanya mah ngitung limit yang harusnya udah mahir di bab sebelumnya. Tapi belum mahir juga. Nah, iya Sabtu kuis lah. Sabtu ini. Iya, kayak baru tahu aja. Seekor bakteri berkembang sehingga beratnya setelah T jam ini. Jadi bakterinya bukan membelah ini, ngegedein terus. Gede terus ya. Tentunya ada batasnya. Berapa laju perkembangannya pada saat T-nya 2 jam. Jadi ini kayak kecepatan sesaat deh. Cuma apa? Bakterinya membesar gitu ya. Oh ya, nanti kalau ada istilah laju, tanjakan, gradien, kemiringan, itu semua sama ya. 4-4-nya gila itu. Laju, tanjakan, gradien, kemiringan, semua miring. Gitu ya. Jadi ini apa yang harus dihitung? Kalau ini saya namakan beratnya sebagai fungsi Ft, yang harus saya hitung apa ini? Halo? Yang harus saya hitung apa di sini? Hah? Ya, lajunya apa? Kalau sebut beratnya, berat bakteri itu adalah B fungsi waktu ya. Berat sama dengan setengah T kuadrat tambah 1. Satuannya jam. Gak usah satu aja, biarin aja. Kalau menghitung laju tadi sama dengan menghitung gradien, kemiringan atau tanjakan, yaitu turunan. Turunan di titik T-nya 2 saat 2 jam. Sama dengan limit apa? Mau pakai H lagi boleh. Tapi karena waktu saya pakainya delta T. Itu mau pakai H juga boleh ya. Dia harus menuju 0. B 2 ditambah delta T itu ya, 2-nya ini yang mau dihitung di titik 2 saat T-nya 2. Min B2 dibagi delta T gitu ya. Hah? Apa? Karena laju kayak tadi, laju saat ini, kayak kecepatan saat ini. Kecepatan tadi kan bentuknya turunan. Yang apa jarak tempuhnya 16 T kuadrat. Jadi pokoknya kalau udah laju pasti berhubungan dengan turunan. Gitu ya. Oke. Nah, sisanya tinggal ngitung aja. Limit delta T menuju 0. Ini apa? Masukkan ke sini. 2 setengah kali 2 ditambah delta T kuadrat gitu ya. Ditambah 1 dikurangi B2. B2-nya saya kurung setengah kali 2 kuadrat ditambah 1 gitu. Dibagi delta T. Aduh, tulisannya kenapa jelek ya? 5 delta T menuju 0. Hah? Bagus? Ngebohong, potong nilai. Setengah, ampun nih harus ngitung lagi. 4 ditambah 4 delta T ditambah
delta T pangkat 2 tambah 1. Kurunglah semuanya gitulah. Minus, nggak mau pokoknya gitu aja. Setengah kali 2 kuadrat jadi berapa? Hah? 2 dikurangi lagi 1 gitu ya? Hah? Oh, kurung tambah 1 gitu ya. Kita coretin yang bisa coret ini dengan ini habis. Ini setengah kali 4 dengan 2 habis ya. Ya, ada setengah kali 4. Kemudian ini seluruhnya tadi lupa dibagi delta T. Sama dengan limit delta T menuju 0. 4 delta T ditambah delta T pangkat 2 dibagi delta T gitu. Sama dengan limit delta T menuju 0. Delta T nya dibagi 4 ditambah delta T gitu ya. Sama dengan 4. Hah? Setengahnya kabur. Setengah. Tuh 2 kan? Iya. Delta T-nya coret aja. Oke, paham? Kalau mau yang bagus tulisannya ya dari sini. Ciluk, gitu ya. Tuh ini mah benar ngitungnya. Komputer soalnya, tadi mah manusia. Gitu? Iya, kalau saya macan mah kamu udah dimakan. Saya juga manusia. Mirip manusia. Jadi saya bukan manusia. Kayaknya bukan. Saya beda. Udah paham? Yang tadi yang di PPT itu bukannya yang satu lagi Pak? Yang mana? Ini bukan? Yang di PPT yang kayak gini tapi di PPT. Nggak ada PPT ini. Ini. Adobe. Iya. Itu kan yang 2 delta T tambah delta T kuadrat bukannya harusnya 2 delta T tambah setengah delta T kuadrat Pak? Setengah 2 tambah delta T kuadrat. Oh, tambah satunya harusnya dikurung ya? Enggak bener. Enggak, yang bawahnya Pak. Bawahnya lagi. Iya, itu Pak. Bukannya jadi 2 delta T tambah setengah delta T kuadrat? Iya. Setengahnya pakai warna putih di sini. Ya. Kebetulan 0 ya. Kebetulan ada setengah harusnya di sini. Kebetulan tapi 0. Oh, cepat juga mata dia. Nah, sekarang gini. Ini mah buka aja males gambarnya. Digambar nggak mas saya? Oh, gini. Kalau gitu di crop saja. Gitu kan kalau dengerin lebih paham kan? Harusnya mah paham dulu, nulis mah nanti belakangan. Kecuali kamu nulisnya cepat sekali. Oke, kita lihat ini. Aduh, saya udah nggak bisa lebih gede lagi. Ini proyektornya kedeketan sih. Massa sepotong kawat, massa itu berat lah ya, kayak berat. Massa kali gravitasi jadi berat. Pokoknya satuan berat lah gitu ya. Massa sepotong kawat 1 dimensi, jadi kawatnya hanya ada di sumbu X aja. 1 dimensi. Yang panjangnya sejauh X cm, dari ujung kirinya adalah segini. Gimana sih? Kita harus bikin koordinat dulu. Ini ada kawat gitu ya. Kawat. Ini 0. Nah, kalau dia panjangnya sejauh X gitu, maka ini masanya si kawat ini masanya adalah X pangkat 3 masanya. M fungsi dari panjang. Ya. Berapa rapat masanya
pada posisi 3 dari ujung kirinya. Rapat massa itu satuannya apa? Massa jenis? gram per M pangkat 3. Nggak mau. Ya udah cek pangkat 3. Dia apa? Gram apa? Gram per cm pangkat 3. Gram per? Enggak ada ini mah bendanya satu dimensi. Kalau bendanya kayak gini ya betul gitu ya. Ini. Kalau satu dimensi berarti gram per satuan panjang ya. Gitu ya. Berapa rapat massanya di posisi 3? Nah, sebelum itu saya akan tanya dulu ini. Kita lihat dulu gini. Kalau saya punya ininya potongan emas sepanjang 10 cm. Kalau dikasih 1 cm, pilih yang di nggak bisa ganti warna. Yang di kiri 1 cm atau yang di kanan 1 cm. Lebih untung mana? Jadi kalau ini posisinya 1, ini 9. Nah, potongan mana yang lebih untung? Hah? Kenapa? Lebih apa? Lebih panjang di sini gambarnya. Enggak, ini sama ya, ini mah. Hah? Untung mana? Biasanya ibu-ibu mah pintar yang gini. Oh, saya mau yang kanan atau yang kiri. Hah? Ya, lebih untung mana? Atau sama aja? Sama aja. Enggak, coba kita hitung masanya. Yang ini masanya berapa? 1 pangkat 3 kan? Kan ini tadi sejauh X cm dari ujung kirinya masanya segini. Kalau yang di sini gimana ngitungnya? Berarti massa di posisi 10 seluruhnya 10 itu kan 10 pangkat 3 dikurangi massa sampai posisi 9. Betul? Kalau ini berarti massa sepanjang 10 cm, yang ini massa sepanjang 9 cm. Ini sisanya berarti massa dia kan? Saya namakan M2. Gede mana? 1000 dikurangi 9 kali 9 berapa tuh? 9 kali 8 1 berapa? 729. Jadi berapa tuh? 200. Tuh, kalau ini emas, yang ini mah cuma yang kiri dapat 1 gram, yang ini dapat 271 gram. Jauh. 1 gram itu kalau antam sekarang sekitar berapa ya? 890.000. Ini dapat segini. Aduh. Lebih dari 200 juta ini. Ini mah 1 juta juga nggak ada. Gitu ya. Jadi untung yang mana? Yang kanan. Tapi kalau dikasih mau yang mana? Kanan. Kiri. Mendingan yang kiri, bawahnya dikantongin ringan. Yang kanan beran sobek kantongnya. Gitu ya. Untung yang kanan ya. Jadi di sini terlihat bahwa benda ini, si kawat ini tidak homogen. Makin ke kanan, ya molekulnya makin padat, makin berat. Kalau dia tidak homogen, maka rapat massanya di setiap titik beda-beda, betul? Kalau rapat massanya homogen, di setiap titik sama, ya gampang. Massa itu tinggal panjang kali rapat massa. Kalau rapat massanya konstan, ya. Tapi ini rapat massanya nggak konstan, beda-beda. Nah, ditanya di posisi 3 berapa rapat massanya? Gitu. Paham soalnya? Menjelasin soal teh lama. Apalagi menjawabnya. Menjawabnya sebentar deh. Oke, saya sekarang akan jawab. Ditanya rapat massa di posisi 3. Nah, saya ngitung dulu rapat massa rata-rata.
Kalau rata-rata tuh antara dua posisi. Kalau kecepatan itu di antara dua waktu tempuh. Nah, ini saya gambarkan di sini 3 ditambah H gitu. Atau gantilah, nggak usah H terus, delta X. Jadi ini panjangnya sepanjang delta X. Nah, rapat massa rata-rata adalah berarti massa, tadi kan massa dibagi panjang ya. Rapat massa itu kan massa bagi panjang. Nah, ini tapi saya baru dapat rapat massa rata-rata karena rapat massanya nggak homogen. Yaitu tadi saya tulis dulu ini ya, massanya sama dengan X pangkat 3. Jadi ini atau lebih persisnya gitu variabelnya ditulis. Berarti massa sepanjang 3 ditambah delta X dikurangi massa sepanjang 3. Ini adalah massa sepanjang ini, betul? Kan ini massa sepanjang 0 sampai sini. Yang ini massa dari 0 sampai 3. Berarti ini massa sepanjang itu. Segmen delta X dibagi panjang. Ini adalah rapat massa rata-rata. Kalau rapat massa di posisi 3 berapa? Berarti saya harus ngitung rata-rata kayak gini, tapi posisinya 3 dan 3. Dah. Ya. Kan pengennya di 3. Jadi antara 3 ditambah sesuatu dikurangi 3. Tapi ininya pengen pas di 3 dua-duanya. Makanya rapat massanya di posisi 3, saya sebut rho itu sama dengan turunan dari ini, fungsi ini di titik 3. Sama dengan limit delta X-nya harus menuju 0. M3 ditambah delta X min M3 dibagi delta X. Jadi rapat massa rata-rata di mana dilimitkan ininya menuju 0. Gitu ya. Nah, ini tinggal dihitung kayak tadi, sama dengan limit delta X menuju 0, 3 ditambah delta X pangkat 3. Dapat dari mana? Tadi massanya ini, pangkat 3. Dikurangi 3 pangkat 3 dibagi delta X, sisanya hitung sendiri. Yang ini dihitung. 3 pangkat 3 ditambah apa gitu, pangkat 3 kan istimewa. Oke, saya buka aja hitungannya di sini. Tapi kalau baca ini kan nggak ada penjelasannya kenapa tiba-tiba ngitung ini. Begitu. Ini teh Bilbina bukan? Bilbina mah lebih kecil. Ya. Dia lebih kecil. Kurang makan kayak dia. Kurang makan. Banyak makan. Nggak suka makan nasi ya? Nggak suka. Takut ya sama nasi. Iya. Cilaka, kayak anak saya dulu takut nasi yang gede. Jadilah dia pemakan daun-daunan kayak kambing. Oke. Sisanya sendiri ah. Nah, ini nanti aja kapan-kapan kalau lagi mau. Oke. Bila turunan dari sebuah fungsi kita hitung pada semua titik X, maka kita akan memperoleh, jadi tadi kalau turunan di 3, ininya kan 3X-nya. Turunan di 2, X-nya tuh tadi 2. Kalau turunan di X sembarang, ya ininya ganti X. Nah, ini dinamakan, kalau dihitung limitnya nanti masih memuat X. Dinamakan turunan
fungsi di titik X gitu ya. Nah, notasi-notasinya ada banyak. Semua harus dipahami karena sebenarnya semuanya sama. Coba kita lihat notasinya satu-satu. Digedein. Yang paling kiri itu yang tadi udah dibahas. Kalau tadi saya pakai C di sini dan ini C tambah H, sekarang ini pakainya X, ininya X tambah H, maka kemiringan garis singgung di titik X itu adalah ini, ya. Sama dengan yang di depan, ganti C-nya dengan X sekarang. Ada juga notasinya seperti ini. Umum ini di soal-soal. Ininya X, ininya T. Maka yang ini berubah jadi apa ini? Ini FT, betul? Yang ini Fx tetap. Ft min Fx itu gerak main game. Sita lumayan, pulsanya habis dalam 3 hari. Gitu ya. Ini tukerin nih sama ini nih, Samsung. Ini Oppo Kuno. Matiin dulu, udah mati belum? Dah, nanti habis baterai. Oke. Yang ini T, ini X. Jadi Ft min Fx, ininya beda intervalnya T kurangi X sebagai pengganti H-nya. Kalau di sini X tambah H dikurangi X jadi H. Kalau di sini T kurang X ya T kurang X. Gitu? Ada juga notasinya kayak gini. Ininya namanya delta X, ininya delta Y. Limitnya delta X dibagi delta X, delta Y bagi delta X, dia simbolkan hasilnya dy dx. Jadi dy dx sementara bukan pembagian, tapi nanti ke belakang ini punya makna pembagian juga. Gitu ya. Jadi boleh nulisnya f aksen x atau dy dx. Kemudian isi hitungannya bisa pakai yang ini, bisa yang ini. Kalau dilihat sepintas, loh kok beda itu ya? Harus dilihat secara gambarnya. Baru ternyata ini dan ini sama aja. Oke, begitu? Nah, ini notasi namanya ini pasti ini orang Jerman lah atau Austria lah ya. Namanya aneh gitu. Sebenarnya B-nya tuh juga kayak beta yang ada titik 2 di atasnya. Leibniz katanya bacanya. Lanjut lagi. Simbol-simbol untuk turunan ini boleh F aksen X, boleh dy dx, boleh yang ini nggak dianjurkan, boleh ini. Ini artinya si F diturunkan ke X. Kenapa bentuknya gini? Hah? Kenapa gak dianjurkan? Nggak ada X ya, jadi ini turunan kemana itu? Turunan setan atau turunan ke manusia atau turunan ke singa? Nah, gitu. Oke, lanjut lagi. Pada ngantuk ya? Aduh, harus dicepetin kalau ngantuk. Ngantuk kan dia tuh. Hah? Kan dia sudah. Sini. Ngantuk? Kalau ngantuk disiram aja. Nanti nggak ngantuk. Mau dicuci muka kayak dia? Hah? Asli nggak akan ngantuk. Terus ya mati gimana ya? Mati ya. Bangun. Kejadian Pak. Tentukan fungsi turunan dari ini. Oke, saya hitung ya. Sementara nggak boleh 3x kuadrat min 1 itu. Nggak boleh ya. Turunannya harus dihitung. Nah, rasain nanti di ujian juga harus gitu. Sebentar. Tentukan turunan dari ini kayak tadi aja, cuma sekarang dalam X. Kalau tadi dalam angka berapa? Masa ini gak boleh langsung 3x? Nggak boleh sekarang mah. Nah, turunan coba supaya apa rumusnya sama dengan limit H mendekati 0 apa? Coba diktein apa? F X tambah H itu ya
Kalau ini X tambah H. kurang fx per h. Limit H menuju 0, X ditambah H pangkat 3 minus X tambah H dikurangi fx-nya saya kurung aja. X pangkat 3 min X gitu kan? Sama dengan limit H mendekati 0, ini menjadi apa sih? X pangkat 3 ditambah apa? Apa enggak? 3 X kuadrat H ditambah Hah? Ada 3-nya enggak ya? Lupa. Nanti kebetulan jadi 0, jadi enggak akan salah. H pangkat 3 min X min H min X pangkat 3 ditambah X gitu kan? Kita coretin. Coret ini X pangkat 3 coret. Seluruhnya dibagi H sama dengan limit H mendekati 0. Apa ini? Dibagi H jadi tinggal 3X kuadrat. Ini dibagi H 3XH ditambah H kuadrat kurang 1 gitu. Masukkan limitnya, nggak ada masalah sekarang. 3X kuadrat nggak ada H-nya ya tetap aja. Ini 0, ini 0, min 1 sama dengan 3X kuadrat min 1 gitu ya. Coba kalau dicek pakai rumus turunan 3X kuadrat min 1. Gitu? Paham tidak ini teh? Neng, paham nggak Neng? Paling belakang, kedua. Nah, paham nggak ini? Yang kacamata? Kenapa gak boleh langsung? Belum, kenapa boleh langsung? Rumusnya dari mana? Nah. Oke, sudah? Masih ada yang nyalin? Kata apa gak boleh? Hah? Boleh dia mah, kamu aja yang nggak boleh nyalin. Yang lain mah boleh. Si Faiz itu disuruh nyalin nggak mau malah dia. Hah? Berarti dia udah mencapai hampir mencapai kesempurnaan. Nah, susah loh. Asik kalau keluar soal ujian kayak gini. Pada salah. Saya crop ininya dulu. Sepotong-sepotong karena nanti gambarnya mau digedein sama saya. Satu lagi apa? Crop lagi. Mana tadi teh? Kita gedein ini. Nah, diberikan grafiknya fungsi X seperti ini. Gunakan pengetahuan bahwa f aksen adalah kemiringan garis singgung di titik X. Gambar ini fungsi turunannya. Titik X mana? X-nya ya semua di antara ini. Coba saya mau tanya dulu. Di titik X sama dengan inilah kira-kira berapa? 0,4 gitu ya. Ini di sini 0,4 kupingnya jelek Itu 0,4. Kemiringannya berapa? Garis singgungnya mendatar 0 ya. Jadi fungsi turunannya di situ haruslah bernilai 0. Ini mau digambar fungsi turunannya. F aksen di 0,4 kira-kira 0,4 itu 0 kan? Paham nggak? F aksen garis singgungnya nggak digambar mendatar, tapi kemiringan garis singgungnya 0, betul di titik itu? Hah? Enggak, kemiringan mah angka dong. Horizontal. Dia kemiringannya 70%. Enggak di itu loh. Kemiringan tuh kan 1, 2, setengah, 4.
kemiringannya 0. Iya, datar kan ini. Ya, titiknya tentunya 0,4,0. Pak Is, paham nggak? Mantap dia mah dari Bandung mah mantap lah. Gitu ya. Oke. Di titik ini juga 0 ya kan kemiringannya? Betul? Kan garis singgungnya mendatar. Ini di titik ini kemiringannya 0. Jadi kalau ini titik A itu turunan di titik A 0. Jadi grafik turunannya harus melalui ini, betul? Harus melalui yang 0,2 Ah. dong. Sekarang di titik ini gitu ya. Kemiringannya sekian. Ya anggap aja itu sejajar dengan Y sama dengan X. Kemiringannya 1. Nah, jangan deh yang kemiringannya 1. Kalau Y sama dengan X itu kira-kira ini Y sama dengan X. Kira-kira yang sejajar Y sama X di sinilah ya. Ya. Di situ kemiringannya harus 1. Di titik ini. Nah, di titik ini kemiringannya 1. Jadi grafik kemiringannya bernilai 1 di situ. Paham tidak? Bingung kan? Hah? Kali lagi. Di titik ini ya. Di grafiknya yang ini nih. Kemiringan garis singgungnya sekian. Anggaplah yang saya gambar garis singgung, potongan garis singgung itu sejajar Y sama dengan X. Bengal bisa. Kalau sejajar Y sama dengan X, berarti kemiringannya berapa? 1 kan? Nilai kemiringan berarti di titik ini nilainya 1. Nah, saya mau menggambar F aksennya nih. F aksen X-nya mau saya gambar. Tapi di beberapa titik dulu. Itu kira-kira 1. Kalau di sini dia lebih curam, betul? Lebih besar dari 1. Ya nggak tahu kualitatif aja. Kira-kira di situ kemiringannya lebih besar dari 1. Ya mungkin di titik ini ya. Lebih besar dari 1 mungkin sekian lah. Ya. Nggak tahu, mungkin juga sekian. Kan kita nggak pakai skala, pokoknya lebih tinggi dari 1. Kalau di sini berapa kemiringannya? 0. Mendatar lagi kan garis singgungnya? 0. Di sini kemiringannya berapa? Jangan pakai merah. Hah? Kira-kira negatif kan ya? Ya negatif 1. Berarti saya gambar di sini. Harus negatif pokoknya. Yang di sini negatif juga. Negatifnya lebih besar dari berapa? Lebih landai ya. Kurang dari -1 ya. Kalau ini katakan tadi -1, yang ini lebih tinggian dia. Mungkin segini gitu ya. Betul? Kalau yang di sini kemiringannya gimana? Tadi di sini kemiringannya -1. Di sini lebih itu ya. Jangan di situlah. Bentar, yang dekatnya dulu. Di sini lebih curam, betul? Jadi lebih kecil lagi dari -1, betul? Ya. Tapi menuju sini melandai lagi dia. Melandai lagi. Yang di sini mungkin segini. Terus nah dari sini coba di 1. Di 1 kira-kira berapa? Di X sama dengan 1 kemiringannya kira-kira berapa? Kira-kira sejajar dengan Y sama X ya. Jadi kemiringannya ini saya hapus ya. 1.
Begitu beberapa titik udah diplot, tinggal kita gambar. Maka grafik yang di sini dulu. Makin ke sana makin tajam dan negatif, betul? Di sini 0. Sebelah kirinya negatif. Makin ke kiri makin negatif. Jadi kira-kira akan kayak gitu. Ini tadi harus melalui ini. Ya, saya nggak pintar gambarnya. Nanti ini harusnya nggak tajam ya. Gambarnya tuh harusnya agak membulat di sini kayak parabola. Nah, gitu nanti. Salah. Salah. Hah? Bangun. Jadi bangun. Oke, jadi kita plot aja titik-titik itu. Ya, diplot. Kira-kira gambar garis singgungnya seperti yang saya kasih warna hijau. Harus melalui titik-titik merah tadi. Di sini harus 0 ya. Yang di 1 tadi harus kira-kira 1 ya. Jadi kurang lebih garisnya seperti ini. Set, set, set. Mungkin gini ya. Garis itu harus lurus. Enggak. Ini sebenarnya melengkung ya. Jangan segitiga, harusnya melengkung gitu karena skala saya nggak bagus. Nah, kita lihat hasilnya di sini. Tuh, betul kan? Tuh, ini hasilnya nih turunannya. Kita lihat nih, kayak tadi di sini mendatar. Jadi grafik f aksennya 0. Di sini juga mendatar, grafik f aksennya 0. Di sini juga mendatar, f aksennya 0. Di titik ini ya kayak tadi lah dilihat. Di titik ini kemiringannya ada gitu. Entah lebih besar 1 atau lebih kecil 1 bandingkan dengan grafik y sama dengan x. Begitulah. Bingung ya? Susah kalau kualitatif susah. Aduh, udah 12:08 cilaka. Bahan baru segini. Mesti dibukti-buktiin. Nanti semua juga harus kalau matematik. Enggak dipakai rumus. Masih? Sudah? Udah ini? Pak Is, paham nggak? Sebelahnya Irsad. Bengong-bengong kamu nggak paham ya? Hah? Nggak paham? Iya. Paham? Iya. Jadi bingung saya. Randy, paham nggak? Tuh, kalau nggak mikir benar namanya. Kalau mikir dulu, lupa siapa gitu. Hah? Nggak. Ebi itu yang mana ya? Itu ya, yang bule ya? Ebi. Ebi itu kan yang suka untuk dimakan? Iya. Oke. Lanjut lagi ya. Nah, bila turunan sebuah fungsi ada, fungsinya pasti kontinu. Kontinu itu cirinya apa gambarnya? Kalau fungsi yang kontinu, apa kanan kiri sama? Kanan mah cewek, kiri mah cowok. Bener ya? Dari arah mereka terbalik loh, kamu cowok. Apa? Hah? Bapak cewek dong? Enggak, banci saya. Oh. Apa? Kalau gambarnya cirinya apa? Kalau nyambung ya? Karena apa? Limitnya ada dan sama dengan nilai fungsinya di situ. Nilai fungsi sama dengan limitnya. Jadi pasti nyambung. Nah, kalau turunannya ada di titik C, pasti dia kontinu, grafiknya nyambung. Gitu. Ini enggak saya buktikan, tapi nanti di soal dipakai. Nah, yang ekivalen dengan ini, coba kita lihat ya. Sebentar. Mikir. Kamu mah kurang mikir. Kata
dibuktiin semua. Bukan, enggak. Rumus mah nggak usah dibuktikan, dipakai. Jika F aksen C ada, artinya turunannya ada, maka fungsinya F X kontinu di X sama dengan C ya. Yang ekivalen dengan ini apa? Pernah belajar nggak di SMA? Jika P maka Q, jika tidak P maka tidak. Oh, Apa? Jika P maka Q, jika tidak Q maka tidak P ya. Ekivalen. Jadi ini setara dengan jika F X tidak kontinu di C, maka F aksennya tidak ada ya. Paham? Ingat-ingat, kalau turunannya ada, maka dia pasti kontinu. Kalau tidak kontinu, pasti turunannya nggak ada. Gitu ya. Ingat? Nanti dipakai di soal. tapi nggak dibuktiin. Enggak, percaya aja. Kalau senang bukti-bukti pindah ke matematik. Kata bapak masih dibuktiin. Enggak, yang dibuktiin mah ngitung, bukan bukti ngitung. Oke ya. Jika F tak kontinu, maka F aksen tidak ada. Nah, yang nggak boleh. Kalau F-nya kontinu gimana? Turunannya nggak dijamin ada. Jadi ini nggak boleh dibalik. Kalau F-nya kontinu, turunannya belum tentu ada. Gitu ya. Kita lihat contoh ini. Ngapain lagi? Oke, kita lihat ini ya. Ini contoh ini memberikan gambaran kalau dia kontinu belum tentu turunannya ada. Tapi ingat ya, kalau turunannya ada pasti kontinu. Kalau diketahui kontinu dulu, turunannya belum tentu ada. Jadi ini nggak boleh. Ini akan kita lihat. Coba kita lihat fungsi ini. Gambarnya gimana? Ya mutlak X. Tuh lupa. Twing. Hah? Twing. Twing apa twing? Ini. Hah? Ini. Gitu? Kayak apa? Hah? Kayak senyum. Enggak, kayak itu tuh, kayak si Randy tuh, lihat tuh. Nah, iya bener dong. Kayak gini. Enggak, kalau kamu makan bulat gitu, Itu enggak harus V itu, tajam. Ini kayak begini senyum dong. Enggak, kamu mah gitu kali. Lah, ya sama aja nih. Enggak, ini mah bulat tuh gitu. Oh, bulat tuh gini. Kayak parabola, hah? Itu bulat nih, bulat. Ngebulat ke kepalanya. Oke ya. Fungsi harga mutlak kontinu tidak? Di 0. Hah? Di 0. Di 0 kontinu enggak? Hah? Ih, kalau kontinu tuh grafiknya gimana tadi? Jadi kalau dilihat gambarnya gimana? Iya, grafiknya gimana tadi istilah saya? Nyambung. Nyambung ya grafiknya. Harga mutlak nyambung nggak? Di 0 dia kontinu berarti ya. Kita lihat. Fx kontinu di 0. Sekarang mau diperiksa turunannya gimana di 0, ada nggak? Kita lihat. Turunan di 0 adalah ini, betul? Menurut rumus turunan tadi. Oke? Nah, ini saya hitung. F0 tambah H sama dengan mutlak dari 0 tambah H, betul?
Mutlak dari 0 tambah H ya mutlak H aja. Sorry. 0 tambahannya saya hitung dulu. Jadi FH aja. Nah ini FH adalah mutlak H. F0 masukkan ke sini 0. Ya 0 dapatnya. Dibagi H. Jadi dapatnya mutlak H dibagi H. Berapa limitnya? Nggak bisa, harus dibuka dulu mutlaknya ya. Kita buka dulu. Kalau H lebih kecil dari di kiri 0. Kalau H-nya di kiri 0. Ini kan H menuju 0 nih. Harus dari kiri kanan. Saya hitung dulu limit kirinya. Kalau H mendekati 0 dari kiri. Mutlak H dibuka menjadi apa? Hah? Apa? Min H. Jadi mutlaknya dibuka menjadi min H. Kamu nggak tahu ya? Tanya nanti ke dia nih. Mantap nih. Siapa namanya ini? Najwa teh kamu? Enggak Najwa aja. Susah. Oke. Hasilnya min 1 ya, hanya dicoret. Limit kanannya, kalau dari kanan mutlak H dibuka jadi apa? H. Limitnya 1. Jadi kita lihat di 0 limit kiri dan limit kanannya beda. Limit ini ya. Sorry, bukan limitnya, turunannya. Ya turunan limit juga bentuknya gini. Jadi di kiri kanan 0 berbeda limit ini. Jadi di 0 dia tidak punya turunan. Jadi harga mutlak X itu nggak punya garis singgung tuh. Garis singgungnya bukan sumbu X. Karena bisa macam-macam. Itu ya yang menyinggung dia. Jadi di sini menunjukkan kalaupun kontinu turunannya belum tentu ada gitu ya. Nah. Udah paham? Paham. Apa yang paham? Paham. Hah? Paham. Kalau punya turunan dijamin kontinu. Kalau punya kontinu belum tentu punya turunan. Kalau tidak kontinu pasti nggak ada turunannya. Kalau nggak kontinu pasti nggak punya turunan. Udah nyalinnya Neng? Ini contoh bahwa sebuah fungsi yang kontinu tapi turunannya nggak ada. Tapi berarti kalau misalnya di soal nanti perlu tentuin mereka punya turunan apa enggak di suatu titik, itu pakainya ini juga kan? Tergantung soalnya. Mungkin pakai ini, mungkin pakai yang lain. Emang bisa dijalan? Ada banyak nanti. Kalau udah sampai rumusnya. Nah, untuk diingat-ingat nanti setiap fungsi yang grafiknya tajam ya, kayak mutlak, tajam kan di 0 tuh, tajam. Kalau grafiknya tajam itu nggak punya turunan, nggak punya garis singgung. Kenapa nggak punya? Kalau tajam garis singgungnya bukan yang datar ini, bisa yang ini, bisa yang ini, nggak ada itu. Ya. Kalau ada grafik yang tajam nggak punya turunan. Kalau ada grafik kayak gini, misalkan, tajam di sini ya. Nah ini nggak punya turunan di sini, di C, kayak mutlak. Yang lain misalnya grafiknya gini, tuing, gitu. Ini tuing, ini juga tajam, melengkung tapi tajam. Yang lain ada, di titik lain ada. Di titik ini aja nggak punya turunan. Gitu ya. Oke, sudah nyalinnya? Ini siapa namanya ini? Edlisia. Hah? Edlisia. Baru, nama baru. Padahal sering nanya loh. Sebentar. Lupa. Ayo. Ada lupa.
itu Ratio di belakang. Oke, saya lanjut ya. Ya. Nah, dari gambar-gambar ini fungsi f tidak kontinu di mana? Di A kontinu nggak? Hah? Bukan. Di A nggak kontinu, betul. Di A punya turunan nggak? Hah? Nggak tahu. Baca ini. Oh. Oh. Aduh, asal. Ngejawab ke asal aja. Ada turunan itu. Nggak kontinu, pasti nggak punya turunan ya. Di titik B tajam-tajam nggak punya turunan. Kata Bapak kalau turunan belum pasti kontinu, tapi Kalau punya turunan pasti kontinu. kalau kontinu belum pasti punya turunan. Hah. Ini kontinu di B kan ya? Di B kontinu tapi dia bentuknya tajam. Kayak tadi di mutlak nggak punya turunan. Di C punya turunan nggak di C? Punya, garis singgungnya jelas ada ya. Kalau dibikin tunggal. Kalau di sini garis singgungnya kan dari sebelah kiri cenderung ini, dari sebelah kanan cenderung ini. Kalau ada dua yang berbeda pasti nggak punya turunan. Di titik D punya turunan nggak? Kontinu aja enggak ya. Nilai fungsinya di D aja nggak ada. Gitu. Oke, lanjut lagi. Hubungan turunan dengan kemonotonan. Serem apanya? Gambarnya jelek. Kenapa? Jelek bagus gitu. Nggak bisa menghayati matematik. Kok. Gini. Coba, kalau fungsi yang monoton naik, berarti makin ke kanan makin tinggi, betul? F monoton naik, saya simbolnya itu. Apa artinya? Bila X1 kecil X2, yang mana aja titiknya, akan mengakibatkan apa? Fx1 kecil Fx2, gitu kan? Nah, kita lihat monoton naik tuh bisa gambarnya seperti ini, bisa juga melengkungnya seperti itu ya. Ini mah turun di sininya. Bawang pisan. Dipegang kamu nanti mouse-nya hilang lagi. Monoton naik. Kita lihat. Kalau fungsi monoton naik, ini kemiringannya di sini positif negatif? Di sini? Di sini? Di sini? Di sini? Nah, selalu positif kan? Ini maka F aksennya selalu besar 0. Kalau dia nggak monoton naik, misalkan di sini sempat turun, nggak positif lagi. Kalau masih naik terus, ini naik terus gitu ya, hilang. Ini naik terus, mungkin lengkungannya berubah itu, jadi melengkung gitu, tetap positif semua kan ya? Ini positif, nggak pernah datar, nggak pernah konstan, ini naik terus. Blow on bisa nih. Naik terus gitu ya. Turunannya positif terus gitu ya. Nah, begitu. Nah, jadilah kita sampai ke sini. Kalau monoton naik, turunannya positif. Nggak harus melengkung ke bawah ya. Melengkungnya bisa ke atas juga. Tetap berlaku. Kalau monoton turun, ini kemiringan garis singgungnya seperti ini selalu negatif. Jadi saya punya rumus ini. F monoton naik jika turunannya positif. F monoton turun jika turunannya negatif. Tapi ada perkecualian kalau di satu titik pernah 0 boleh. Gini maksudnya. Pandang ini Y sama X pangkat 3. Ini kan monoton naik, betul? Naik terus dia dari kiri ke kanan. Tapi turunannya di 0 berapa?
Ya pakai rumus dulu meskipun kita belum nyampe. Turunannya di 0, 0 ya. Jadi meskipun monoton naik, turunannya bisa aja 0 tapi di satu titik aja. Di luar itu harus positif semua. Oke. Latihan. Nah, susah lagi deh. Keluar lagi soal susah. Ini soal susah nih. Coba saya crop, saya gambar. Aduh, kuliahnya berjalan lambat ya. Iya. Ini sih kalian 2 tahun di SMA online. Jadi aja. Oke, pertanyaannya apa? Diberikan gambar, ini F aksennya, hati-hati, ini F aksennya. Ini gambar fungsi turunannya. Dan diketahui F00. Gambarkan fungsi F semula. Enak bikin soal ujian kayak gini, gampang. Kata Bapak susah. Bukan, gini gampang, jawabannya susah. Paham ya? Diketahui ini F aksennya yang merah tuh. Turunannya di setiap titik. Dan diketahui nilai fungsinya di 0 sama 0 katanya. Itu ya, harus melalui itu. Bener nggak tadi? Ini F0, 0. Gambarkan grafik fungsi F-nya. Gimana ngegambarnya? Kita lihat titik per titik. Gimana ngelihatnya? Hah? Lihat. Dari 0 sampai 1 turunannya negatif. Jadi apa? Turun ya. Kita nggak tahu gimana, pokoknya turun. Ya. Kenapa turun? Hah? Kenapa turun? Kata dia turun. Dari Riau ke Jawa datang, turun dari utara ke selatan gitu kan. Dari Pekanbaru. Turun. Hah? Saya hanya ngelihat 0 sampai 1. Grafiknya harus turun katanya. Kenapa turun? Pak Is. Baca deh ininya. Kalau monoton turun, turunannya negatif. Di gambar kita lihat ini kan fungsi turunannya, di sini kan turunannya negatif terus. Betul? Ini turunannya antara 0 sampai 1 negatif kan? Jadi grafiknya turun. Lengkungannya kita nggak tahu persis. Mana turun? Dari min 1 sampai 0 X ya. Grafiknya negatif juga. Jadi harus turun. Berarti kalau di min 1 nilai fungsinya harus positif atau negatif? Ini dari min 1 sampai 0, ini harus melalui ini. Harus turun grafiknya. Jadi di min 1 nilai fungsinya positif atau negatif? Pasti positif ya. Kalau di min 1 negatif gimana ke sana bisa turun? Kan harus turun. Jadi di min 1 misalkan sekian. Ya grafiknya ke sini turun. Nggak tahu gimana pokoknya turun. Hah? Nggak tahu berapa nilainya. Nggak bisa. Kalau yang ini diketahui di soal ya, satu ini. Itu diketahui soal. Nah, dari 1 di 1 turunannya 0, betul? Berarti grafiknya di 1 haruslah mendatar gitu kan? Ini turunannya 0 di situ kan? Nah, tadi ini harus turun, yang entah gimana gambarnya pokoknya di sini harus mendatar. Garis singgungnya mendatar. Dari sini, dari 1 ke kanan turunannya positif. Berarti grafiknya naik.
Ya, kita nggak tahu naiknya bisa gitu-gitu, pokoknya naik. Ya, jangan gambar yang kompleks, gambar aja satu lengkungan. Ini harus naik gitu. Tuh. Dari kiri sampai -1 harus positif. Naik. Jadi grafiknya, jadi kalau di sini katakan -2, tinggi mana nilai fungsinya sama di -1? -1 harus lebih tinggi, kan naik dia tuh. Sampai -1 dia naik. Jadi harus naik. Atau kalau digambar ke kiri, dia nurun gitu ya. Ya udah, terserah ini. Oke. Bingung lah dia. Si siapa? Si Abigail. Sih. Susah namanya. Add. Nanti kalau pas ujian minta nilainya di add terus, tambah 1. Hah? Kamu bingungnya di mana? Sepotong-sepotong diulangi. Jangan gambar semuanya. Ini diketahui di soal F00. Terus saya gambar sepotong nih, 0 sampai 1. Turunannya negatif kan ini? Ini fungsi turunannya negatif. Ini nilai F aksennya. Ini bukan F-nya ya, ini F aksennya. F aksennya selalu negatif. Jadi F-nya turun. Bukan negatif, turun. Karena di 0 harus 0, ya berarti sampai 1 dia harus turun. Entah gimana, pokoknya turunnya sampai 1. Kemudian 1 ke kanan, ini turunannya positif. Kalau turunannya positif tadi apa? Naik. Dari sini harus naik. Ya naik aja ke sana, mau nggak tahu kemana. Atau bisa juga gini, leor naiknya bisa. Kita nggak tahu. Ya. Tapi bisa diketahui juga bentar lagi. Saya mau gambar dulu yang dekat-dekat 1. Di 1 turunannya 0. Berarti harus gambarnya melengkung gitu ya. Di 1 turunannya 0. Kenapa? Garis singgungnya harus mendatar. Jadi kira-kira grafiknya dari sini melengkungnya yang bagus. Di sini turunannya positif, tapi makin lama makin kecil turunannya ya. Kalau makin kecil, mana yang mungkin? Seperti ini atau seperti ini? Lihat, turunannya makin lama makin kecil. Kalau yang ini turunannya makin lama makin apa? Makin tajam, makin naik kan? Turunannya besar di sini kecil kan? Jadi nggak mungkin ini. Kelihatan nilai turunannya makin lama makin kecil. Berarti haruslah grafiknya yang gitu ya arahnya. Gitu ya. Supaya makin lama. Tapi harus positif ya. Tetap naik gitu ya. Naik. Tapi naiknya makin lama makin landai. Di sini mungkin cepat, sini landai gitu ya. Tapi ini nggak turun nih. Kanannya naik terus karena positif terus. Nah yang ke kiri sama. Lihat, -1 sampai 0 turunannya negatif. Berarti fungsinya harus turun. Betul? Ini F aksennya negatif, fungsinya harus turun sepanjang ini. Ini di sini 0. Berarti di sini harus positif kan turun. Di sini harus positif, nggak tahu berapa. Pokoknya harus turun kamu gitu ya. Di kiri -1 turunannya positif. Berarti di kiri -1 harus fungsinya naik. Kalau naik nggak mungkin dari sini ke sini mah turun kan. Jadi harus lebih rendah kan. Nah ini harus naik. Hilang aja yang tadi. Ke kanan harus naik atau kalau dilihat ke kiri harus turun. Jadilah gambarnya toeng gitu. Ya. Paham tidak? Neng kotak-kotak, paham nggak? Ini siapa ini? Yang mana? Ini
Ini coklat merah. Valencia. Aduh, nama menulis susah-susah. Valen. Paham nggak? Yang kotak-kotak. Yang kotak-kotak apa ya? Dia mah ini nggak yakin. Si Utang nyanyi mana? Si Utang nyanyi. Mau bayar kapan? Sekarang aja, sekarang. Hah? Sekarang aja. Mau sekarang atau hari Kamis? Sekarang. Pilih dia yang nentuin. Mau sekarang? Sok, maju. Ini di pause dulu.